Halo, selamat malam Sobat Edu dimanapun berada. Ketemu lagi dengan David Saragi di sini. Saya sebagai CEO dan founder dari Edu. Oke, kita ketemu lagi dengan manajemen series kelas dari Edu. Kita sharing-sharing hal-hal yang saat ini kami rasa dan kami pikirkan ini adalah hal yang penting gitu ya di zaman kita masuk di era yang baru ya, sesudah pandemi kita masuk ke endemi ya, era new era ya, dan penuh dengan tantangan yang baru tentunya. Dan bagaimana selama 2 tahun situasi kondisi mungkin mengharuskan kita banyak di rumah, kita work from home ya kan. Mungkin butuh yang namanya pemulihan, namun sesegera mungkin bisa berlari lagi ya di era yang baru ini. Dan kami hadir ya, L2 hadir. Kami berharap betul kami bisa menjadi seperti oasis-oasis di padang gurun yang kita ya dengan hal-hal mengedukasi, sharing-sharing pengalaman ya, dan membuat manajemen kelas seperti ini bisa menjadi berkat dan saluran berkat buat Sobat Edu semua dimanapun berada. Tetap semangat. Dan pada kesempatan hari yang indah ini kita akan belajar tentang yang namanya marketing. Oke. Marketing satu hal yang sangat-sangat krusial ya, sangat-sangat penting di setiap company, institusi ya kan. Wah, ini bisa dikatakan ujung tombak gitu ya. Namun izinkan saya untuk share tentang marketing, apalagi marketing sekarang sudah masuk ke marketing 4.0 ya kan, bahkan ada yang sudah mau ke 5.0 ya kan. Oke. Nah, izinkan saya untuk share tentang marketing yang bagaimana ya, yang kita akan pelajari pada kesempatan malam hari yang indah ini. Oke, di manajemen series class gitu ya, kita akan menyampaikan ya marketing itu ya, kita punya definisi. Marketing itu adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, menukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Marketing dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Oke, jadi kalau dikatakan memang ya, kita belajar marketing ini banyak sekali definisinya, dan tapi yang saya suka gitu ya, bahwa terus ya mengalami perubahan-perubahan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik ya, dan marketing pun mengalami hal tersebut. Jadi itu adalah sebuah proses ya, proses yang menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan ya kan, lalu juga mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan ya, calon pelanggan ya, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi sebuah proses. Nah, kalau dibuat ya, bagannya itu seperti ini. Kita lihat ya. Ya, bagaimana menciptakan, lalu mengkomunikasikan, menyampaikan, mempertukarkan tawaran yang bernilai ya kepada pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum, dan terus kepada penciptaan ya. Kenapa kok balik lagi pada penciptaan? Karena memang itu ya, namanya need dan want ya, kebutuhan dan keinginan customer kita itu dinamis ya, selalu berubah-berubah, bertahun-tahun tuh nggak ada yang ya itu saja ya kan, selalu, apalagi di zamannya digital era ini ya, wah semuanya serba cepat ya, semuanya serba instan. Kita bisa melakukan transaksi di atas tempat tidur ya, dengan pencet-pencet handphone kita, gadget kita, makanan bisa datang ya, makanan bisa di pick up dan bisa dikirim ya kan ke seluruh penjuru dunia ya kan. Dan kita bisa melakukan bisnis lewat di berbaring gitu kan ya, di atas tempat tidur ataupun sambil tidur-tiduran di kursi ruang tamu. Jadi begitu cepat sekali ya, begitu digital era ini begitu luar biasa, sehingga kebutuhan dan keinginan pasar pun ya itu berubah. Nah, tapi bagaimana, kenapa tadi sampai akhirnya dia kembali kepada penciptakan kembali. Jadi memang siklusnya itu pasti ya berputar-putar dan terus kepada meng-create sesuatu. Setelah meng-create sesuatu, dia
komunikasikannya kepada calon customernya gitu ya. Lalu kita menyampaikannya dan melakukan pempertukaran tawaran yang bernilai. Ya, ada nilai-nilai tukarnya, ya kan, kepada pelanggan, calon pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Itu jadi aktivitas dan proses marketing seperti itu. Nah, yang saya pernah sampaikan gitu ya, di beberapa waktu yang lalu di kelas series manajemen LEDU sebelumnya, yang kita pernah belajar tentang seorang pakar startup namanya Simon Sinek ya. Beliau itu jadi katakan bapaknya, termasuk bapaknya startup, karena banyak sekali yang menggunakan apa yang dituliskan oleh beliau. Ada satu buku yang namanya Start with Why. Ini bagus sekali. Oke, Start with Why dari Mr. Simon Sinek. Bagaimana dia ya itu memulai segala sesuatunya itu dari why ya. Itu yang dia katakan start with why ya. Jadi dimulai dari pertanyaan mengapa ya. Karena acap kali ya seringkali yang ditanyakan ya oleh orang-orang itu adalah what gitu ya atau how. Ketika menciptakan sebuah bisnis, menciptakan sebuah usaha gitu ya, orang seringkali itu memulai sebuah pertanyaan itu dari how dan what gitu ya. Nah, bagaimana Mr. Simon Sinek ini mengajarkan kita selalu memulai start with why. Jadi bertanya dari pertanyaan why. Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Apa tujuan di balik usaha Anda? Jadi ada perbedaan ketika kita nanyanya why dan how atau what itu beda sekali ya. Kalau how itu bagaimana ya kan, bagaimana ya kan, what itu apa yang kita harus lakukan ya, bagaimana cara lakukannya. Tapi ketika Mr. Simon Sinek ini mengajarkan start with why, dia akan menyampaikan dulu mengapa ya, mengapa Anda ciptakan usaha ini, mengapa Anda create bisnis ini. Jadi dia selalu mengajarkan untuk start with why. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar bahwa pentingnya alur sebuah marketing pun itu memulai sesuatu dari why, ya kan? Kita mempertanyakannya dari mengapa. Oke. Nah, ada satu metode yang saya ingin ajarkan pada kesempatan malam hari ini yang namanya unique selling proposition. Ya, unique selling proposition ini pertemuan antara apa yang diinginkan oleh pelanggan kita dan apa yang dimiliki oleh brand kita. Jadi pertemuan itu ya, ini adalah USP. Oke, nah ini gambarnya ya. Bagaimana pertemuan antara apa yang diinginkan oleh pelanggan ya dan apa yang dimiliki oleh brand kita. Nah, arsiran yang di tengah itu USP. Ya, unique selling proposition. Nah, kalau dilihat lagi ya di gambar yang berwarna-warni ini sangat menarik sekali ya. Di mana arsiran hijau itu adalah winning zone dikatakan. Clear point of difference that meets the need make it even bigger. Jadi disitulah kita mesti memelihara dan mengembangkan USP kita. Sehingga semakin besar dan besar dan besar. Nah, sedangkan yang warna biru ya itu who cares. Nah, acap kali ya seringkali kita sibuk sekali dengan fokus kepada kompetitor. Dan USP ini mengajarkan kita untuk kita fokus kepada kekuatan kita, kepada brand kita dan kepada need dan want-nya customer ya, terutama kepada apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Oke. Nah, sedangkan seringkali kita pusing dengan yang namanya kompetitor dan ingin tahu apa yang dilakukan oleh kompetitor. Ya. Sedangkan di dalam USP, ya unique selling proposition ini dikatakan who cares. Many time competitor battle in area the customer just doesn't care about. Have fun wasting your time. Jadi kita akan buang waktu kita ketika kita fokus kepada apa yang dilakukan oleh kompetitor, apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Ya. Kita sibuk mencari tahu, ya kan, apa yang dikerjakan oleh kompetitor, gitu kan ya. Wah, ini sangat-sangat wasting time dikatakan. Ada juga yang namanya losing zone, ya kan. Ini malah kita fokus kepada
what your competitor does well, ya kan, dan what the competitors wants. Jadi, wah ini sangat-sangat dikatakan losing zone. Your competitor meets the customer need better than you do, you'll be crushed. Dan yang di tengah ini risky ya, sangat-sangat beresiko, competitive, battleground, use emotion, inovative, superior execution. Jadi saran daripada USP sendiri adalah kita fokus kepada apa yang menjadi kekuatan daripada brand kita dan apa yang menjadi keinginan daripada customer kita. Itu hal yang tepat dari unique selling proposition. Oke. Dari sini kita akan belajar tadi ya, ada dua hal ya. Pertama tuh brandnya kita, dan yang kedua adalah want-nya customer. Nah, jadi kita mesti paham betul apa yang menjadi kekuatan daripada brand kita. Brand merupakan segala hal yang terkait dengan produk, layanan, perusahaan, dan atribut lainnya, baik yang berwujud maupun tidak ada wujudnya. Brand menjadi reputasi, image, atau citra perusahaan ataupun produk yang akan membuat pelanggan tertarik dan memilihnya. Jadi hal yang luar biasa ya, seringkali orang ya punya perusahaan, punya institusi mengatakan, oh ya saya punya brand. Padahal dikatakan ya, perbedaan brand dan merek adalah merek merupakan sebuah nama, sedangkan brand merupakan sebuah citra. Wah, jadi ini satu hal yang berbeda, Sobat Eledu. Ya, setiap produk, baik barang ataupun jasa di lini bisnis apapun pasti memiliki merek. Punya merek karena dia harus mendaftarkan mereknya kan ya ke kementerian ya, mungkin perdagangan ya kan, atau kementerian untuk dapat PT atau CV dia harus ke Kemenhunham ya. Dia harus daftar mereknya dia. Dan setiap lini bisnis apapun itu memiliki merek, tapi nggak semuanya bisa mempunyai brand. Oh, jadi ini luar biasa ya, sebuah hal yang menjadi tantangan. Apakah merek perusahaan atau institusi Sobat Eledu ya itu sudah mempunyai brand atau enggak? Nah, kita mau belajar di sini karena ini sangat-sangat penting. Ya, kita belajar tadi bagaimana USP itu ada dua yang mesti difokuskan, yaitu adalah brand, kekuatan brand kita, dan juga yang kedua adalah want-nya customer. Sehingga nanti pertemuan antara itu adalah USP-nya kita, unique selling proposition. Oke, apa brand Anda? Oke, ini ada contoh gitu ya. Contohnya ada, misalkan saya sebut ya, contohnya adalah sekolah misalkan. Ya, kalau dia dengan brandnya juara matematika, fisika, kimia, kita udah tahu lah ya, kita nggak usah sebut merek ataupun nama nama sekolahnya, kita udah tahu bagaimana sekolah tersebut membangun brandnya dengan ya juara-juara tadi, olimpiade matematika, ya juara olimpiade fisika, juara olimpiade kimia gitu ya. Apakah itu salah? Oh, enggak, sama sekali enggak salah. Kenapa? Karena hal tersebut pun masih diincar ya, masih menjadi kebutuhan ataupun keinginan daripada customer ya. Terutama saya yang generasi X ini masih menginginkan anaknya pintar matematika, anaknya pintar fisika, anaknya pintar kimia. Jadi ya itu tadi ya, ini masih dicari oleh customer. Lalu brandnya mungkin ada yang disiplin ya kan, sekolah dengan brand yang terkenal disiplin. Wah, saya tahu tuh beberapa sekolah Katolik ya, itu yang sampai saat ini masih menerapkan kedisiplinan dari zaman dahulu. Ya, harus ada sanksi fisik ya, ada push up, ada squat jump, jalan jongkok dan lain sebagainya. Dan itu masih juga diinginkan juga oleh orang tua murid, sehingga apa? Anaknya diinginkan jadi orang yang disiplin. Ya, apakah salah? Oh, tidak. Tidak salah. Oke. Lalu yang berikutnya ya, contohnya adalah sport ya. Ada sekolah yang sangat-sangat kuat dengan brand sportnya gitu ya. Melahirkan atlet-atlet PON ya kan, atau SEA Games, Asian Games dan lain sebagainya. Jadi kalau anaknya punya bakat ya kan, punya dari kecil, wah kayaknya ini memang bakat ini. Jadi orang tuanya pun memasukkan dia ke sekolah tersebut yang memang brandnya adalah brand sangat kental dengan sport. Ada juga dengan art ya kan, seni ya kan, sekolah tersebut sangat terkenal dengan brandnya adalah seni gitu ya. Dan anaknya disalurkan akhirnya kepada sekolah tersebut sehingga dia memiliki penyaluran ya kan seni yang tepat.
ya akhirnya seninya pun dapat terus berkembang di situ. Nah, itu contohnya ya. Ada juga macam-macam. Ada sekolah dengan brand yang digital, ya kan, sangat digitalisasi, ya kan, dari awal sampai akhir sangat digital, ya kan. Customer dimanjakan dengan hal-hal digital, ada memiliki aplikasi, ya, ada web yang setiap 24 jam bisa diakses, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang brandnya tuh religius, ya kan. Wah, ini sangat-sangat religius. Jadi orang tua pun menginginkan anaknya yang taat beragama, sehingga mereka memasukkan ke sekolah tersebut. Nah, ini satu hal yang luar biasa juga antara brand dan juga keinginan daripada customer. Ada juga yang entrepreneur, ya, jadi sangat kental sekali dengan entrepreneur, ya, entrepreneur school gitu ya. Mungkin orang tuanya juga pengusaha, bisnismen, dan punya kerinduan anaknya melanjutkan daripada usahanya sehingga dimasukkan kepada sekolah yang brandnya adalah entrepreneur. Dan ada juga yang memang terkenal dengan bahasa gitu ya, language. Jadi sangat-sangat kental sekali, brandnya adalah brand bahasa, ya, memiliki kemampuan berbahasa asing, ya, Mandarin, Inggris, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya sah-sah aja, karena orang tua, ya, calon customer pun menginginkan hal tersebut, ya, anaknya masuk ke brand sekolah-sekolah yang mempunyai brand tertentu. Oke, dan lain-lain. Oke, jadi bisa dikatakan ya, don't forget ya, brand bukanlah program kerja gitu ya. Brand bukanlah slogan, brand bukanlah tema tahunan, brand bukanlah merek, ya kan. Brand adalah Anda. Anda itu adalah the brand ambassador. Jadi ini ya, bisa dikatakan memang brand ambassador ya, ini bukan hanya sebagai prokja atau program kerja ya, yang selalu dibuat setiap tahun, ya kan, di akhir tahun ajaran dibuat lagi gitu kan ya. Ada yang tercapai, ada yang enggak, lalu ada dibuat slogan, dibuat tema, dibuat tema tahunan, ya kan. Dan brand bukanlah merek ya, brand itu adalah Anda ya, brand ambassador ya. Ada Anda sebagai pimpinan gitu kan ya, lalu sebagai karyawan gitu ya. Kalau di sekolah ya sebagai kepala sekolah, sebagai guru ya. Kalau di perusahaan ya CEO ya, CFO, ataupun staff, ya kan, sampai bahkan ada orang-orang yang bekerja di frontliner, apakah dia sebagai satpam ya, security, ya kan, cleaning service ya, itu adalah brand ambassador. Ada sebuah kisah ya. Ada dulu di JFK ya, John F. Kennedy pernah datang ke NASA ya, di mana tempat peluncuran roket gitu ya, dan ketemu oleh seorang tukang sapu, ya kan. Ini adalah true story. Dan JFK menanyakan, apa yang kamu kerjakan di sini gitu kan ya. Dan apa yang dijawab oleh tukang sapu tersebut, cleaning service tersebut, dia nggak bilang, oh saya lagi nyapu pak, saya sebagai cleaning service di sini, enggak. Tapi apa yang dia bilang, apa yang disampaikan, dan ini membuat tercengang oleh Presiden JFK. Dia katakan begini, saya sedang mempersiapkan anak-anak Amerika untuk berangkat ke bulan. Wah, luar biasa. Ya, jadi seorang cleaning service pun, ya, itu udah sangat-sangat masuk ke dalam sanubarinya ya, bahwa dia pun sedang mempersiapkan anak-anak Amerika untuk berangkat ke bulan, gitu ya. Jadi udah masuk ke dalam sanubarinya. Dia nggak bilang saya lagi nyapu, saya lagi bersih-bersih, enggak. Tapi dia katakan hal yang luar biasa, dan itu membekas sekali buat JFK. Saya teringat juga ya, ada sebuah kisah nyata ini buat sahabat Eledu ya. Ini yang terjadi pada diri saya sendiri ya. Dari waktu kecil ya, saya punya anak, seorang anak itu mungkin usianya itu sekitar 7 atau 8 tahun gitu ya. Saya sedang mengantarkan dia sebuah minimarket. Lalu di hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu ya, saya antarin dia, saya parkir gitu kan ya, dan pas di depan itu minimarket, dan dia keluar lebih dulu. Rupanya ada orang anak muda gitu ya, nggak terlalu muda juga. Tapi saya lihat dia sedang rokok gitu ya, dia sedang rokok. Dia lagi memegang sebuah rokok, dan anak saya ini manggil, halo sir gitu. Oh, rupanya itu gurunya dia gitu ya. Saya kaget gitu ya. Dan apa yang terjadi? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri.
Dia remas itu rokok. Jadi itu luar biasa ya. Kalau dikatakan dia punya hak untuk merokok, oh ada, karena itu di luar hari kerja. Ya, dia punya hak untuk merokok, ya ada, karena itu bukan di lingkungan sekolah gitu kan ya. Dia punya hak untuk merokok. Nah, dia juga merokok di luar ya, bukan di dalam ruangan, tapi di luar. Ya, ada puntung rokok di situ. Tapi apa yang terjadi ketika dia melihat anak didiknya, dia melihat anak muridnya, ya dia walaupun di hari libur gitu kan ya, bukan di sekolah, dia remas itu rokok. Nah, itu sebuah integritas ya kan. Seorang brand ambasador di sebuah sekolah, saya nggak usah sebut mereknya ya. Tapi itulah ya membuat akhirnya saya, wah ini gurunya saja sudah seperti ini, jadi saya semakin percaya ya bagaimana mutu daripada sekolah tersebut. Jadi itu ya Sobat LA2, bagaimana kita ya baik dari puncak pimpinan, dari C-level sampai kepada staff ya kan, bahkan orang-orang di frontliner ya, itu adalah security, satpam ataupun cleaning service ya kan, itu semuanya adalah brand ambassador. Nah, ini sangat-sangat kita harus ubah nih, ya kan? Ubah cara berpikir kita. Kalau namanya brand itu bukan hanya program kerja, bukanlah slogan yang ditempel di dinding gitu kan ya. Bukan tema-tema tahunan, tapi yang namanya brand itu adalah terutama kepada personalnya. Ya, setiap personal itu adalah brand ambassador. Oke. Jadi tadi kita bicara tentang marketing di level yang pertama adalah bagaimana marketing itu menciptakan. Oke. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mau share tentang yang namanya satu metode yang saya percaya ini namanya SWOT analisis ya. Ini sudah sangat-sangat familiar sekali saya yakin Sobat LA2 ya kan, bagaimana ada strength, weakness, ada opportunities, ada threat ya, ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Oke. Tapi ketika kita belajar tentang yang namanya unique selling proposition, kita akan difokuskan kepada strength kita. Jadi saya akan tutup bagian ini ya, bagian opportunity dan threat-nya. Karena apa? Karena bagian opportunity dan threat-nya itu juga adalah dipengaruhi oleh eksternal. Ya, sedangkan strength dan weakness ini dipengaruhi oleh internal. Jadi kita fokus kepada internal. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang kita bisa kendalikan. Nah, jadi menciptakan, ya, kalau dalam tadi alur daripada runtutan marketing itu sampai terjadi sedemikian rupa, yang dilakukan adalah menciptakan. Jadi, hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan Anda dengan baik itu merupakan strength, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan Anda itu adalah weakness. Jadi silakan dari teman-teman Sobat LA2 tuliskan apa yang menjadi strength perusahaan atau institusi Anda, apa yang menjadi weakness daripada perusahaan dan institusi Anda. Nah, kita mulai dari situ ya, cara menciptakannya. Jadi fokus kepada faktor internal ya, strength dan weakness. Nah, oke. Ini menarik ya, bagaimana USP itu mengajarkan kita bagaimana tadi tentang brand dan bagaimana tentang one customer ya. Dan berbicara tentang brand tadi gitu ya, kita bagaimana melihat faktor internal kita ya, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, itulah yang kita fokuskan. Nah, Sobat LA2 gitu ya, ada beberapa contoh gitu ya, seperti misalkan contohnya itu melis hal-hal yang dilakukan oleh institusi Anda dengan baik ya, buatlah multiplikasi atas hal-hal tersebut. Ya, contohnya di sini saya misalkan sebuah institusi atau perusahaan itu punya hal yang baik, yaitu adalah kreativitas tinggi. Jadi terkenal dengan yang namanya kreativitas. Perusahaan yang kreatif, gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus dimultiplikasi hal tersebut, ya kan. Jadi tidak stuck, tapi harus dimultiplikasi. Jadi lakukanlah ajang-ajang kreatif dan diberikan reward gitu ya. Jadi buat para karyawannya nanti akan terus bergairah gitu ya dengan hal-hal kreativitas ini. Lalu dibuat berkesinambungan ya, bukan musiman, lalu dijadikan tindakan gitu ya, atau ajang kreatif. Ini menjadi kebiasaan sehingga tercipta karakter. Jadi selalu ada tindakannya ya, secara terus-menerus, continue sehingga terjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan menjadi karakter. Oke. Sedangkan kalau untuk weakness adalah hal yang perlu ditingkatkan oleh institusi Anda
Buat prioritas mana yang perlu ditingkatkan, lakukan segera. Mana yang perlu diawasi agar tidak timbul kembali. Ya, contohnya misalkan institusi Anda ya dikenal dengan kebersihannya yang kurang sekali. Ya, lakukan corrective action dan preventive action. Saya pernah sampaikan ini ya. Jadi apa itu corrective action, apa itu preventive action ya kan? Lalu gunakan corrective action menyelesaikan masalah saat itu juga. Jadi immediately ya, saat itu juga. Sedangkan preventive action itu lebih kepada agar tidak timbul kembali. Oke, itu untuk weakness. Nah, jadi sobat LED yang terkasih, tadi kita sudah belajar. Ada yang pertama adalah start with why, ya kan? Selalu mulai dari why, ya. Tanyakan mengapa, bukan bagaimana dan apa, ya kan? Tapi mulai dari mengapa. Lalu kita tadi belajar tentang strength and weakness, gitu ya. Lalu kita juga bicara tentang apa itu USP, ya, pertemuan antara brand dan want customer. Oke, saya akan share sedikit ya tentang need dan want gitu ya. Kita pasti sudah belajar tentang need dan want. Apa itu yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan. Nah, contohnya gitu ya, kebutuhan saya untuk menghilangkan masalah kehausan saya butuh sebenarnya air putih, mineral water gitu ya. Tapi ya mineral water, air putih kita tahu pasti dengan harga yang murah gitu ya, terjangkau. Tapi need saya, itu need saya. Tapi want saya ya itu menginginkan soft drink gitu ya, atau minuman yang pasti lebih mahal daripada air putih atau air mineral gitu ya. Sama-sama menghilangkan dahaga, iya betul. Sama-sama menghilangkan dahaga, tapi pasti berbeda di ukuran cost gitu ya. Nah, jadi setiap kita mesti paham betul apa yang menjadi need dan want-nya customer. Banyak sekali want daripada customer, banyak sekali ya. Keinginan customer tuh macam-macam. Ya, mau inilah, itulah, dan belum tentu itu mereka perlukan sebenarnya. Nah, kita sebagai orang yang mengetahui ya, kita yang sebagai yang meng-create produk, kita yang meng-create jasa ya, kita yang semestinya expert yang sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada customer kita. Nah, jadi janganlah kita juga dikontrol ya kan, tapi bagaimana kita dapat mensuggest atau menyajikan kebutuhan dengan tepat. Oke. Jadi itu ya, want adalah too many things dan need adalah too want less. Oke. Nah, fokus kita kepada apa? Oke, jadi ini contohnya lagi saya ambil adalah institusi pendidikan, yaitu sekolah gitu ya. Ada 3 bagian hal yang fokus ya kalau untuk contohnya adalah sekolah. Yang pertama adalah siswa tentu ya. Yang kedua adalah orang tua murid dan yang ketiga adalah guru. Oke, contohnya ya kan kita harus bisa memilah antara want dan need. Oke, saya mulai dari yang namanya siswa. Oke. Apa yang diinginkan oleh seorang siswa ya? Dia inginnya bermain gitu kan ya. Bermain ya kan. Lalu sebenarnya kita tahu bahwa kebutuhannya adalah bermain sambil belajar ya, seperti yang diajarkan oleh guru besar kita ya, Bapak pendidikan yaitu Pak Ki Hajar Dewantara. Oke, bermain sambil belajar dengan taman siswa yang sangat terkenal ya sampai sekarang. Bahkan negara Finlandia yang saya tahu mengadop ya kan apa yang dilakukan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua adalah contoh ya. Want-nya adalah guru yang asik ya kan. Dia inginkan adalah guru yang asik tapi kita tahu bahwa kebutuhannya adalah bukan guru yang asik tapi adalah guru yang kreatif. Dan dia menginginkan tuh adalah junk food gitu ya, makanan-makanan yang junk food, yang cepat saji gitu kan ya. Tapi kita tahu bahwa itu tidak baik ya buat jangka panjangnya dia, dan kita tahu bahwa kebutuhannya adalah healthy food. Nah, itu tentang contoh untuk yang tadi, customer kita adalah siswa. Yang kedua adalah parent, orang tua gitu ya. Kita tahu bahwa keinginan daripada parent itu menginginkan fasilitas sekolah yang bagus gitu ya. Ya, tapi kita tahu kebutuhannya adalah fasilitas yang lengkap.
dan guru yang bagus. Mereka minta guru yang bagus, tapi kita tahu bahwa guru yang bagus itu pasti ya mahal gitu kan ya. Dan juga tidak terlalu banyak gitu ya jumlahnya. Tapi kita tahu betul kebutuhan daripada memenuhi kebutuhan mereka adalah guru yang berkarakter, berkomitmen, dan berkompeten. Dan ini ya, pasti orang tua murid juga menginginkan SPP yang murah gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kebutuhan adalah cara pembayaran yang bervariasi. Jadi mereka pun kita berikan banyak fasilitas-fasilitas sehingga mereka dapat membayar dengan tepat waktu. Nah ini contoh. Untuk customer yang kedua yaitu orang tua murid. Dan yang ketiga adalah guru. Wah, oke. Ya, menginginkan itu ya adalah trending ini itu banyak sekali gitu ya. Padahal waktu tidak bisa berkompromi. Karena waktu tetap 24 jam sehari. Ya, sedangkan kita tahu bahwa need-nya adalah training yang terpola. Lalu juga menginginkan karir ini itu ya, dan kita tahu bahwa kebutuhannya adalah jenjang karir yang jelas. Dan yang ketiga komunitas ini itu gitu ya. Ada lagi musim apa, musim sepeda, maunya bikin komunitas sepeda, bikin komunitas fotografi, maunya fotografi, macam-macam gitu ya. Ya, tapi cuman bertahan sekian bulan lalu redup ya, kan itu yang kita tidak inginkan. Sedangkan kebutuhannya kita tahu komunitas kerja yang benar sehingga mereka sangat tetap antusias dalam bekerja. Nah, jadi sobat Eledu ya, hal tersebut kita mesti tahu bahwa customer kita itu siapa gitu ya. Dan kita mesti tahu apa yang menjadi need dan want-nya customer kita. Ya, oke. Apa saja? Apakah sobat Eledu menghasilkan produk atau jasa gitu kan? Coba sekarang perhatikan lagi customernya, lalu mulai telah lagi ya kan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya. Nah dengan memilah-milah seperti itu gitu ya, nanti akan dapat kita pakai gitu ya untuk menguatkan USP kita, unique selling proposition tadi ya. Karena ada berkata begini sobat Eledu, kalau kita tidak unik ya saat ini ya, di saat-saat after pandemi ini, kalau kita tidak unik, kita akan para customer itu akan cari yang paling murah. Gitu. Jadi uniqueness itu sangat-sangat penting. Di zaman ini sangat-sangat penting uniqueness gitu ya. Orang akan berani bayar mahal, bayar lebih kalau kita unik. Iya kan? Uniknya itu gara-gara apa? Kita punya brand yang kuat dan kita bisa memenuhi keinginan daripada customer kita. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita jadi unik gitu ya. Kalau kita nggak unik, pasti calon-calon customer akan cari yang paling murah. Dan kita capek ya kalau kita harus terus berkompetisi dengan banting harga ya, diskon gila-gilaan gitu kan ya. Aduh, wah itu sangat-sangat beresiko di zaman sekarang. Jadi saat-saat ini kita tetap bagaimana membangun ya, mengembangkan keunikan kita. Yang tadi pertama kita bicara tentang brand, dan yang kedua kita sekarang berbicara tentang need dan want-nya customer. Nah, ini juga satu hal yang bisa saya sharing ya, setelah kita memilah ya tadi itu ya, menjadi dua ya, apa yang menjadi keinginan customer, apa yang menjadi kebutuhan customer. Kita pakai juga yang namanya bagan prioritas. Kita tahu ya kan, bagan prioritas ini akan menentukan P1, P2, P3, dan P4. Ya kan, artinya P1 itu adalah kebutuhannya tinggi dan keinginannya tinggi. Ya. Jadi baik customer dia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang tinggi. Ini menjadi satu prioritas yang kita sebut P1. Ya, ini pursue. Yang kedua adalah recognize ya kan, artinya kebutuhannya tinggi tapi keinginannya rendah, ya kan? Lalu yang ketiga adalah prioritize ya, itu kebutuhannya rendah tapi keinginannya tinggi. Ya. Kebutuhan dari si customer rendah tapi keinginan dari customer itu tinggi. Dan yang keempat adalah void ya kan ya. Kebutuhannya rendah dan keinginannya rendah. Ya ini dieliminasi. Ya kita mesti tahu juga apa-apa yang kita harus eliminasi. Jangan sampai kita semuanya kita jadikan P1 gitu kan ya. Tapi bagaimana dengan kita membuat bagan prioritas ini, kita akan dapatkan mana yang menjadi P1, P2 gitu ya.
Dan fokuslah kepada P1 P2 ini gitu kan ya. Kita bisa melihat kebutuhannya tinggi ya kan di P1 dan keinginannya tinggi, sedangkan di P2 kebutuhannya tinggi dan keinginannya rendah. Oke. Dengan demikian kita akan bisa menetapkan prioritas ya. Apa yang menjadi prioritas kita ini sangat-sangat penting gitu ya. Kalau kita tadi belajar tentang need dan want, kita sudah memilah yang jadi dua, kebutuhan dan keinginan. Dan yang step berikutnya kita buat bagian prioritas ini. Nah, dengan adanya tadi ya unique selling proposition, dikatakan USP adalah satu-satunya hal yang membuat bisnis Anda lebih baik dari kompetitor. Oke, ya. Apa yang dimiliki oleh brand Anda, kita bicara tentang menciptakan tadi gitu ya, dari strength dan weakness kita. Dan apa yang diinginkan oleh pelanggan, kita tadi bicara tentang need dan want-nya customer. Jadi Sobat Eledu, ya kesempatan pada malam hari ini kita tadi belajar. Marketing adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Yang kedua, marketing dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Ingat ya, dari kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Ya, tadinya mereka nggak ingin, tapi kita bisa membuatnya yang tadinya butuh menjadi keinginan. Dan kita belajar juga tadi yang ketiga ya, USP, Unique Selling Proposition adalah titik temu antara apa yang dimiliki oleh brand Anda dan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Brand ya, itu perbedaannya dengan merek adalah merek sebuah nama ya kan, sedangkan brand itu sebuah citra. Ya, setiap produk atau jasa di lini bisnis apapun pasti memiliki merek, tapi tidak semuanya mempunyai brand. Dan jadi pada kesempatan yang baik ini silakan ya Sobat Eledu cek lagi perusahaan atau institusinya apakah memang masih berbentuk merek kan atau sudah memiliki brand juga. Ini sangat-sangat penting. Lalu fokus kepada faktor internal ya kan, strength dan weakness itu kan ya. Oke, karena dari situ kita akan menciptakan brand. Ya kan, lalu silakan ditulis hal-hal yang baik ya dilakukan oleh institusi ya, dibuat multiplikasi. Sedangkan hal-hal yang kelemahan, weakness itu perlu ditingkatkan ya, buat prioritas mana yang perlu ditingkatkan, dilakukan segera, mana yang perlu diawasi agar tidak timbul kembali. Dan selanjutnya need dan want customer gitu ya, fokus kepada customer kita. Buat bagian prioritas, oke. Lalu apa yang dimiliki brand Anda, bicara tentang menciptakan, gunakan analisis strength and weakness. Apa yang diinginkan oleh pelanggan, itu gunakan need dan want. Oke, jadi saya harap pada kesempatan kali ini gitu ya, di manajemen series class dari Eledu, ya kita semuanya belajar banyak hal tadi. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum bergabung dari awal, silahkan ditonton di YouTube ya channel kami. Please untuk di like, subscribe, dan di share ya kan, biar jadi berkat buat orang lain. Atau di Instagram, saya akan taruh juga di Instagram kami di l.edunation, silahkan di follow dan di situ kita bisa belajar banyak hal. Oke, dari saya itu saja. Thank you. Buat teman-teman Sobat Eledu, kita ketemu lagi di manajemen series Eledu lainnya, di kesempatan lainnya. Saya yakin dan percaya bahwa perubahan apapun yang terjadi pada diri Bapak dan Ibu, ya Sobat-Sobat Eledu, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, percayalah gitu kan ya. Keep moving and never give up. Terus maju ya, dan terus berharap kepada Tuhan. Thank you. God bless you. See you later.